lupa kawan-kawan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sejarah ini dikutip dari situs website radarbojonegoro.jawapos.com. Wilayah Desa Kecamatan Temayang merekam aksi para pejuang Bojonegoro dalam menggagalkan berbagai serangan pasukan Belanda. Setidaknya terjadi 6 kali pertempuran dahsyat berlangsung, hingga turunnya perintah penghentian gencatan senjata diterima Komando Brigade 1 Ronggolawe dari pemerintah pusat. Pertempuran di Temayang itu menyimpan patriotisme bagi pejuang-pejuang Bojonegoro. Sengit dan menegangkan ketika pasukan Belanda leluasa memasuki wilayah Bojonegoro. Pasukan Belanda terus merangsek hingga kawasan Temayang. Namun, tak mudah menaklukkan pasukan Belanda membawa granat dan senjata. Pejuang-pejuang Bojonegoro berguguran. Kantor perhutani dan rumah-rumah warga dibakar pasukan Belanda. Tak lelah, siang dan malam gerilya menumpas pasukan Belanda. 6 rentetan pertempuran dahsyat terjadi, menegangkan dan adu strategi dan kecerdikan antara pejuang Bojonegoro dan pasukan Belanda. Merhati sejarah lokal mengatakan peperangan tersebut cukup sengit dan menegangkan. Pasukan Belanda membawa persenjataan lengkap serta armada yang banyak, sehingga pasukan Bojonegoro menerapkan perang gerilya untuk dapat melawannya. Memang pusat tempurnya di Palagan Temayang, tapi para pejuang juga gerilya menyusuri relori ke utara hingga Kapas dan kota Bojonegoro. Mulai dari Desa Kedung Sari, Desa Pandantoyo, dan seterusnya, katanya kepada Jawapos Radar Bojonegoro kemarin, 16/8. Sehingga, peperangan tersebar luas di beberapa lokasi. Karena pasukan pejuang Bojonegoro kerap berpindah-pindah tempat untuk mengintai dan menghadang pasukan Belanda. Sembunyi di dua musala Sugih Waras. Bahkan ada yang berkamuflase jadi santri, ujar pria bertugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu. Merujuk buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro 1988, peristiwa agresi militer II di Karsidenan Bojonegoro diawali dengan mendaratnya pasukan Belanda di Pelabuhan Glondong, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, pada 19 Desember 1948. Para pejuang di bawah komando Komandan Brigade I Ronggolawe Letnan Kolonel Sudirman telah mengetahui penanda peperangan. Sehari kemudian, pasukan Belanda mulai menyebar ke Bojonegoro dan Cepu. Pelan tapi pasti, Belanda akhirnya menguasai kota persisnya 16 Januari 1949. Sementara pemerintah di Bojonegoro sudah memindahkan di kawasan selatan, dan Temayang menjadi markas Komando Brigade I Ronggolawe dan Komando Batalion 16. Pasukan Belanda mulai melancarkan serangan di Temayang berulang kali, baik siang, malam, maupun pagi. Namun, selalu mendapat perlawanan sengit para pejuang Bojonegoro. Secara kronologis dan singkat, 6 kali pertempuran dahsyat. Serangan pertama, 15 Maret 1949. Desa Jono. Sersan Subardi dengan Kopral Pugino gugur seketika. Belanda menggeledah rumah-rumah rakyat dan kepala desa. Rumah perhutani juga dibakar. Serangan kedua terjadi 27 Maret 1949 sekitar pukul 11.00.
Satu kompi pasukan Belanda datang dari utara melalui desa Ngujung, desa Pandantoyo menyusuri rel lori menuju ke desa Kedung Sari. Tetapi, sesampai di desa Papringan, disambut Regu Sersan Maun di ketinggian kuburan desa setempat. Hujan tembakan berlangsung. Sersan Maun beserta anak buahnya gugur. 4 pucuk senjatanya juga dirampas. Setibanya di desa Kedung Sari, pasukan Belanda membuat pos di rumah milik Kepala Mantri Kehutanan di dekat jembatan desa Kedung Sari selama 3 hari. Namun, belum lama pasukan Belanda beristirahat, satuan regu senjata bantuan dipimpin Letda Suprapto menembakkan mortir ke pos Belanda. Pada hari sama, serangan dimulai isyarat tembakan senjata mitralis ringan Kopral Tabel. Senjata Tabel sempat macet, tapi 2 pasukan Belanda tewas sewaktu mandi. Gelapnya malam, pasukan Bojonegoro dibantu rakyat setempat. Rakyat datang atas kesadarannya sendiri membawa nasi bungkus. Tengah malam, Mayor Basuki Rachmat dan Kapten Siswadi menelusuri dari dusun Kali Bedah bertemu Regu Jaelan dan pasukan seksi Jajuri. Mereka menyeberangi Sungai Pacal menemui Regu Syafri dan Regu Soeharto dan pasukan seksi Suprapto. Setelah bertemu dengan pasukan-pasukannya, Mayor Basuki memerintahkan mereka istirahat persiapan rencana ketika malam. Pasukan gabungan itu mengadakan serangan ke arah pos Belanda di dekat jembatan desa Kedung Sari. Hujan tembakan selama 1 jam. Dari serangan ini korban dari pasukan Belanda tidak dapat diketahui. Pasukan Bojonegoro tidak ada korban. Prajurit terceng dari Regu Sersan Soeharto secara frontal mencoba membakar rumah pos Belanda. Api baru menyala di sebagian rumah tetapi sudah keburu dipadamkan pasukan Belanda. Paginya, 28 Maret 1949, pasukan Belanda meninggalkan posnya di desa Kedung Sari menuju ke selatan di desa Godang Kepeliweng. Namun, baru sampai di dusun Banger, Regu Sersan Syafi'i mengambil posisi ketinggian melancarkan tembakan. Seorang pasukan Belanda tewas. Pasukan Belanda kembali ke pos di desa Kedung Sari, sebagian kembali ke pos di desa Kedung Sari mendapati beberapa pasukan Bojonegoro kebetulan terjebak di dalam rumah pos, mengira bahwa pasukan Belanda telah seluruhnya tewas oleh serangan Regu Sersan Syafi'i. Pasukan Belanda leluasa melakukan penembakan. Gugurlah Soehartono pejuang, Trip, beserta 3 orang penduduk lainnya sebagai pemilik rumah. Ketika pasukan Belanda meneruskan perjalanan ke desa Gondang, pejuang Bojonegoro 1 regu penyerangan dipimpin Sersan Soeharto. Sayangnya, rencana ini bisa dikatakan gagal. Salah satu anggota regu, yakni prajurit Mas Hadi tiba-tiba disergap pasukan Belanda. Pasukan Belanda kembali ke kota Bojonegoro melalui desa Pandantoyo, Mujung. Pejuang-pejuang Bojonegoro dipimpin Letda Jajri siap menghadang di desa Jono. Namun, sayangnya mengalami kegagalan karena rute perjalanan pasukan Belanda ke utara. Berlanjut peristiwa serangan ketiga akhir April 1949, pasukan Belanda kesekian kalinya melancarkan operasi ke desa Temayang. 5 kompi datang dari utara melalui dusun Pundung dan masuk ke desa Kedung Sari. Belok ke utara menyeberang sungai menuju ke rumah Pak Sidik dusun Kalibedah. Tujuannya menyergap para pimpinan Komando Brigade dan Komando Batalion 16. Namun secara kebetulan para pejuang Bojonegoro beroperasi di sekitaran itu bertugas di tempat lain, sehingga rencana pasukan Belanda gagal. Serangan pasukan Belanda keempat kalinya terjadi 17 Mei 1949 malam menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Mereka membawa kekuatan kurang lebih 2 kompi. Dikerahkan mengepung tiap-tiap rumah di dusun Kali Bedah dan sekitarnya. Sasaran utamanya menangkap Letkol Sudirman, Mayor Rukminto, Mayor Basuki Rachmat, Kapten Siswadi, dan perwira-perwira staf Brigade Batalion 16 lainnya. Siswadi di sekitar Sugihwaras, Mayor Rukminto masih di utara Bengawan, sedangkan Letkol Sudirman memimpin serangan maraton ke barat. Merasa tidak mendapatkan sasarannya, pagi buta pasukan Belanda kembali ke pos Dander. Usai menembak mati istri Sersan Dasuki dan menembak Pak Tirah kebetulan tinggal serumah. Sedangkan Sersan Dasuki masih hidup tapi keadaannya luka parah. Sekembalinya, pasukan Belanda sempat membakar rumah-rumah sepanjang jalan Desa Temayang Selatan. Serangan kelima dilancarkan pasukan Belanda ke Desa Temayang pada 15 Juli 1949. Namun, serangan ini hanya bersifat patriotis tempur atau sebagian operasi sifatnya mengenal medan. Saat pagi buta pasukan Belanda datang dari pos Dander dengan kekuatan 5 kompi ke Desa Temayang. Namun, hanya sekadar melintasi dan terus menuju ke Sumberbendo. Serangan ke-6 meletus pada 3 Agustus 1949, sekitar pukul 04.00. Satuan pasukan Belanda kekuatan kurang lebih 1 kompi berhasil menyergap pasukan seksi Syariyin. Kebetulan konsolidasi usai patroli malam. Akibat serangan itu, 8 orang gugur dan senjatanya dirampas. Prajurit Adi A, Prajurit Adi B, Prajurit Mukaji, Prajurit Muntaha, dan Prajurit Beki. Sedangkan 4 pejuang luka-luka berat, yakni Sersan Basri, Prajurit Ngeman, Prajurit Basar dan Prajurit Asrum. Setelah itu pasukan Belanda kembali ke pos Dander sembari dalam perjalanan membakar deretan rumah di tepi jalan Desa Temayang. Selang waktu usai memakamkan jenazah pejuang yang gugur, pejuang Bojonegoro menerima perintah penghentian gencatan senjata dari pemerintah pusat matur suwun.